Liga 1 musim depan pakai 8 pemain asing. PT Liga Indonesia Baru (LIB) baru saja menggelar rapat umum pemegang saham RUPS tahunan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Rabu 26 Juni 2024. RUPS PT LIB yang dihadiri oleh pemilik saham yang terdiri dari 18 peserta Liga 1 2024-2025 dan PSSI itu menghasilkan beberapa keputusan. PT LIB mengesahkan regulasi pemain asing untuk Liga 1 musim depan yang bertambah dari 6 pemain menjadi 8 pemain asing. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menjelaskan bahwa pihaknya tidak jadi memperlakukan aturan minimal 2 pemain Asia dari 8 pemain asing. Aturan pemain Asia masuk ke dalam kuota 8 pemain asing. Sederhananya, klub juga diperbolehkan mengontrak pemain Asia bahkan sampai 8 pemain sekaligus. Ferry Paulus mengatakan bahwa dari 8 pemain asing itu dibatasi 6 yang boleh berada di lapangan. Sisa pemain asing harus duduk di bangku cadangan. Libur telah usai, Ragnar Oratmangun baper tinggalkan kampung halaman. Penyerang sayap Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengakhiri liburannya di kampung halaman Maluku. Ragnar meninggalkan tanah kelahiran moyangnya pada Rabu 26 Juni 2024 setelah hampir 2 pekan berada di sana. Setelah memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar pulang kampung. Ia mengunjungi Ambon bertemu dengan keluarga besarnya di sana. Meski berasal dari Pulau Tanimbar, Ragnar juga memiliki family di Ambon. Setelah puas di Ambon, Ragnar belum beranjak meninggalkan Maluku, ia mengunjungi Pulau K dan menikmati keindahan pantai di sana. Ragnar Oratmangun membaur dengan warga, mulai bermain sepak bola di pinggir pantai sampai naik sepeda motor keliling pulau. Keiichi Osaka menang tipis atas Sagan Tosu. Justin Hubner hanya bermain 6 menit. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner turun bertanding ketika timnya Keiichi Osaka mengalahkan Sagan Tosu dengan skor 1-0 pada lanjutan J1 League hari Rabu 26 Juni 2024 sore waktu setempat. Sayangnya meski bermain, Justin Hubner hanya berada di lapangan selama 6 menit saja. Satu-satunya gol Keiichi Osaka tercipta pada menit ke-8 adalah melalui gol bunuh diri pemain Sagan Tosu, Kohei Tezuka. Tezuka gagal mengantisipasi umpan silang dari Lucas Fernandes. Justin Hubner sendiri baru masuk di babak kedua, tepatnya ketika laga berjalan 90 menit. Pelatih Keiichi Osaka Akio Kogiku memasukkan Justin Hubner dan bermain pada periode injury time selama 6 menit. Meski hanya bermain sebentar, Justin Hubner sukses menjaga pertahanan Keiichi Osaka tetap clean sheet. Leonard Tupamahu ungkap alasan login jadi manajer PSS. Leonard Tupamahu punya jabatan baru di PSS Sleman. Bek Gaek berusia 43 tahun itu ditunjuk sebagai manajer tim Superlang Jawa pada kompetisi Liga 1 2024-2025. Mantan pemain Bali United itu menggantikan peran Kevin Raymond Walian. Sosok pria berkacamata tersebut sebetulnya belum lama menjabat manajer. Ketika itu Kevin mengisi posisi yang ditinggalkan Gustavo Lopez pada akhir November 2023. Bek kelahiran Jakarta itu lantas memberikan alasan mengapa menerima tawaran menjadi manajer PSS Sleman. Bukan karena ikut-ikutan tren, melainkan ingin menambah wawasan serta ilmu di sepak bola yang telah membesarkan namanya. Leonard Tupamahu merasa senang dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan manajemen tim Elang Jawa. Dia mengaku tak menyangka saat mendapat tawaran langsung dari Komisaris Utama PT PSS, Rahmat Makassau. Persib Bandung buka peluang datangkan pemain Timnas Indonesia. Interim Direktur Ausport PT Persib Bandung bermartabat PBB Aditya Putra Hirawan membuka kemungkinan mendatangkan pemain Timnas Indonesia. Ia hanya memastikan sejumlah pemain sudah masuk radarnya. Tidak hanya pemain Timnas Indonesia, beberapa pemain juga menjadi incaran Maung Bandung. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan ciri dan nama pemain yang menjadi buruan Persib Bandung. Aditya memastikan saat ini Persib Bandung terus bergerak dalam memburu pemain incaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari tim pelatih yang dinakodai Bojan Hoda. Diharapkan segala keinginan bisa terwujudkan. Beredar kabar Persib Bandung memburu baik Timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Rizky Ridho, pemain 22 tahun itu diburu untuk menggantikan bek asal Spanyol Alberto Rodriguez yang diisukan melanjutkan karir di Liga India. Klub baru Marcelino Ferdinand segera diumumkan. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama klub Belgia KMS Cadense akan berakhir pada 30 Juni 2024. Dia sudah menjalani 1,5 musim di sana dan tidak ada opsi perpanjangan kontrak. Sebelumnya muncul kabar bahwa gelandang berusia 19 tahun itu mendapat tawaran dari sejumlah klub Inggris dan Prancis. Namun masih belum ada kepastian resmi soal klub baru ex-gelandang Persebaya Surabaya tersebut. Sang kakak Octavianus Fernando menuturkan bahwa pihaknya akan mengumumkan klub baru Marcelino Ferdinand pada pekan ini. Namun
namun dia belum mau menyebutkan secara terbuka. Dalam situasi ini, mulai berembus kabar bahwa Marcelino rupanya didekati oleh Oxford United, klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri. Status klub milik orang Indonesia tampaknya membuat jalan Marcelino ke kompetisi Inggris lebih mulus. Terlebih Oxford United sukses mentas dari League One 2023-2024 alias kompetisi kasta ketiga Inggris. Oxford United berhasil menang di playoff dengan skor 2-0 melawan Bolton Wanderers dan promosi ke divisi Championship 2024-2025 atau kasta kedua Inggris. Pemain diaspora Timnas Indonesia U16 kaget dengan atmosfer supporter. Gelandang diaspora Timnas Indonesia U16 Lucas Rapelli merasa sangat senang dengan atmosfer supporter yang memberikan dukungan kepada timnya saat menghadapi Piala AFF U16 2024. Lucas Rapelli mengaku sangat senang dengan meriahnya dukungan supporter Timnas Indonesia U16. Sebetulnya ketika sudah fokus di lapangan, keriuhan tersebut tak begitu kentara. Namun ketika fokusnya mulai teralihkan saat bola keluar lapangan, dia baru mendengarkan dengan jelas nyanyian supporter yang memadati stadion. Hal ini sangat berbeda jauh dengan pengalamannya selama ini di Amerika Serikat. Lucas berharap supporter akan terus memberikan dukungannya kepada skuad Garuda Muda. Dia memastikan rekan-rekannya tidak akan mengecewakan supporter yang telah memberikan sokongan penuh. Dewa United malu-malu akui kedatangan Jaja dan Taisei Marukawa. Dewa United masih malu-malu mengakui kedatangan Jaja dan Taisei Marukawa untuk Liga 1 musim depan. Tim berjulukan Tangsel Warriors itu memang agresif di bursa transfer musim panas. Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara, tidak membantah sekaligus membenarkan pihaknya akan merekrut Jaja dan Taisei Marukawa. Foto kesepakatan antara Jaja yang bermain untuk Madura United pada musim lalu bersama Ardian Satyanegara telah bertebaran di media sosial. Sementara Dewa United kemungkinan membeli Taisei Marukawa dari PSIS Semarang sesuai penjelasan dari klub dengan julukan Mahesa Jenar tersebut. Bergabung dengan PSIS pada musim lalu, Taisei Marukawa bermain 30 kali dengan perolehan 4 gol dan 11 assist. Ketika Jaja dan Taisei Marukawa telah diresmikan, Dewa United telah mempunyai 5 pemain asing untuk Liga 1 musim depan yang terdiri dari Sonny Steven, Risto Mitrevski, Dimitrios Kolovos, dan Alex Martins.